Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulil mujtaba, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli taba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la walada, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadan al-Mustafa ma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wattaqun ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Dialah zat yang menciptakan seluruh jagat raya beserta dengan isinya dan mengaturnya dengan pengaturan yang sangat sempurna. Dialah zat yang tak pernah luput membagi-bagikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya, mulai dari kita manusia hingga binatang-binatang melata. Dialah zat yang menggenggam jiwa kita semuanya, yang menghidupkan, mematikan, serta yang kelak akan membangkitkan dan memintai pertanggungan jawab kita pada hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Salat dan salam semoga tersyurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin pemirsa ngaji subuh dimanapun Anda semuanya berada, bil khusus Ustaz Sukyadi yang Masya Allah tetap istiqomah mengawal acara ini, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita dan amal terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya lanjutan dari materi yang sebelumnya, yakni bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mulai melakukan aktivitas dakwah, baik itu aktivitas dakwah secara sembunyi-sembunyi maupun aktivitas dakwah secara terang-terangan. Ya, agar lebih up to date gitu ya, kita akan nanti hubungkan dengan kondisi kekinian tentunya, karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memang menjadi teladan bagi kita, menjadi uswah ya bagi kita, sehingga nanti kita akan tarik refleksinya apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana dengan kita pada saat ini gitu ya. Walaupun ini masih belum tuntas, nanti ada kelanjutannya ya terkait dengan masih aktivitas dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan. Saya akan coba share. Mudah-mudahan sudah terlihat bagaimana yang di Zoom atau yang di YouTube. Baik, alhamdulillah. Baik ya, kita akan bahas tentang bagaimana tantangan dakwah Nabi kita Muhammad SAW dan refleksi dakwah kekinian. Gitu, ya. Terakhir kita sudah membahas tentang bahwa Rasulullah SAW diangkat oleh Allah menjadi Nabi ya dan Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lalu kemudian turunlah Quran surah Al-Alaq. Ya. Nah. Lalu kemudian ya berikutnya setelah itu ya kita tahu ada jeda wahyu beberapa waktu yang itu membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih, sekaligus juga bercampur takut karena khawatir Allah murka ya menjauhi, meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu kemudian turunlah ya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diantaranya ya ini adalah perintah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan peringatan. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Quran surah Al-Mudaththir ya ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Ya, wahai orang-orang yang berselimut. Ya, kenapa disebut wahai orang-orang yang berselimut? Karena sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang ya dari Gua Hiro ya ke rumahnya itu kan dalam keadaan dalam keadaan kaget luar biasa, ya dalam keadaan kaget sekaligus takut gitu, kaget bercampur takut gitu. Nah biasanya ya untuk mendapatkan kenyamanan ya
Kalau antum saja misalnya dalam kondisi seperti itu ya, kaget, takut ya, untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan itu biasanya apa yang dilakukan? Ya, istirahat, tidur, lalu kemudian menarik apa? Selimut gitu. Jadi selimut itu secara psikologis itu memberikan ketenangan gitu. Ya, eh, selimut itu secara psikologis akan memberikan ketenangan. Maka kemudian Rasulullah SAW meminta kepada istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, "Zammiluni, zammiluni," ya, selimuti aku, selimuti aku. Maka kemudian Rasulullah SAW diselimuti. Gitu. Nah, tidak lama setelah itu kemudian ya datang firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muddatsir. Gitu. Ya, wahai orang-orang berselimut. Ya, yang siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qum fa'anzir, ya, qum bangunlah, fa'anzir dan berilah peringatan. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berlama-lama ya, ada dalam kenyamanan gitu ya, tidak berlama-lama ada dalam kenyamanan ya. Apa yang harus dilakukan? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjuk Rasulullah SAW sebagai seorang nabi utusan Allah, maka tugas seorang nabi, tugas seorang rasul tidak lain adalah memberikan peringatan gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qum, bangunlah, bangkitlah, fa'anzir dan berilah peringatan." Gitu ya. Nah, ini sekaligus diantaranya ayat yang memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya untuk memulai aktivitas dakwah, untuk memberikan peringatan. Yang itu kemudian sebelumnya belum ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan gitu. Nah, dengan turunnya Quran surah Al-Mudatsir ini ya, ini yang kemudian menjadi penanda bahwa Rasul sudah mulai harus melakukan aktivitas dakwah, memberikan peringatan gitu ya. Nah, ini kira-kira yang bisa kita pahami dari turunnya Quran surah Al-Mudatsir. Jadi Quran surah Al-Mudatsir ini Quran yang di ayat Al-Quran diturunkan di awal-awal ya, di awal-awal setelah Quran surah Al-Alaq gitu ya. Walaupun ada para ulama yang mengatakan ini bahkan ayat yang kemudian pertama gitu ya. Tapi kemudian jumhur ulama mengatakan bahwa yang pertama adalah Al-Alaq, berikutnya beberapa surat yang beruntun itu datang. Di antaranya adalah Mudatsir, lalu kemudian Ad-Duha dan yang lain. Nah, terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kemudian yang menjadi penanda ya tahapan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang pertama. Jadi dalam rangka memulai aktivitas dakwah gitu ya. Kita tahu ya, nah kenapa nanti saya akan sampaikan kenapa aktivitas dakwah di awal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi gitu. Ya, dilakukan secara tidak langsung aja, ana Rasulullah gitu disampaikan gitu. Kenapa tidak langsung secara terbuka gitu. Nah, ini juga menarik, nanti di akhir saya akan sampaikan. Kita tahu karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam waktu itu masih sendiri gitu. Ya, masih sendiri. Kalaupun ini dengan istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Tapi kemudian relatif Rasulullah SAW masih sendiri. Dan kita tahu ya, sekali rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, aktivitas dakwah Rasulullah SAW ketika dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini menunjukkan bahwa ya aktivitas beliau itu aktivitas yang sangat alami gitu. Ya, alami gitu. Jadi alami itu maksudnya dilakukan bertahap dan bertumbuh, gitu ya, bertahap dan bertumbuh. Dari apa? Dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak, dari lemah jadi kuat, gitu. Itu alami itu, ya. Sama seperti kita tubuh kita ini, ya itu kan tumbuh secara alami, kan gitu kan? Ustadz Supri misalnya tidak tiba-tiba besar seperti itu, gitu ya, atau saya tidak tiba-tiba besar seperti ini, gitu ya. Ada proses yang dilalui. Dari apa? Dari mulai kecil, terus bertahap. Makan pun kan alami juga, gitu ya. Tidak langsung sambel, ya. Tidak langsung makanan yang berat-berat, gitu ya. Mulai dari ASI, kemudian dan susnya. Nanti saya belakang saya jelaskan. Nah, kita tahu ya. Jadi ya itu sudah gitu. Ya, tentu tujuannya agar apa? Gitu, agar bisa dicontoh. Gitu ya, agar bisa dicontoh oleh. Nah, Mekah merupakan
agama bagi berbagai bangsa, termasuk khusus di bangsa Arab. Di sana terdapat tempat ibadah yang bernama Ka'bah dan penyembahan terhadap berbagai macam berhala, patung-patung yang disucikan oleh mereka. Mulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi agar penduduk Makkah pada saat itu tidak dibuat kaget gitu ya, tiba-tiba menghadapi sesuatu hal yang langsung menggusarkan mereka. Ini ada apa gitu, ya. Selain tadi saya jelaskan, ini merupakan aktivitas yang alami dan manusiawi. Nanti saya jelaskan apa itu alami dan apa itu manusiawi. Nah, saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk fa'anzir, ya berilah peringatan, maka tentu ini alami juga gitu. Ya, ini saya sampaikan ya, bahwa Rasulullah SAW itu berjalan begitu alami sehingga siapapun bisa mencontoh gitu, termasuk kita sekarang gitu. Nah, kita lihat dari apa? Dari as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Itu siapa? Pertama, istri beliau, Ummul Mukminin, ya, Khadijah radhiyallahu anha, gitu. Ya, ini alami sekali kan? Ketika seorang kemudian baru mendapatkan perkara baru gitu, makanya pertama kali orang yang dia ingin ajak melakukan hal yang baik tentunya adalah orang yang paling dekat gitu. Siapa? Ya, istri beliau, ya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, gitu. Lalu kemudian berikutnya siapa lagi? Ya, ini anak angkat beliau. Ini sebenarnya budaknya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Zaid bin Harithah ini sebenarnya bukan orang sembarangan ya. Dia anak salah seorang kepala suku yang kemudian berperang, ya. Lalu kemudian Zaid ini ya ditawan, dijual. Gitu. Jadi Zaid ini sebenarnya bukan anak budak biasa, tapi sebelumnya ini anak bangsawan gitu. Ya, dijual lalu kemudian dibeli oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha, gitu ya. Pernah ayahnya mendatangi Zaid bin Harithah, ya, lalu kemudian Rasulullah SAW memberikan pilihan, ya, tanyakan kepada Zaid, ya, dia memilih siapa, dia mau ikut engkau atau kepada aku, kata Rasulullah SAW. Ya, nah, ini pilihan yang adil kata ayahnya. Ditanya kepada Zaid bin Harithah, lalu kemudian beliau lebih milih Rasulullah SAW. Jadi Zaid bin Harithah ini orang dalam lingkungannya gitu. Kenapa? Karena sehari-hari bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Sempat ya Zaid bin Harithah ini dinamakan Zaid bin Muhammad, ya, Zaid bin Muhammad, gitu ya. Tapi kemudian ada larangan untuk menisbatkan kepada yang bukan ayah aslinya, ya. Maka dikembalikan nama Zaid bin Harithah. Lalu kemudian ketiga, anak paman beliau, jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, saat itu Ali bin Abi Thalib masih sangat kecil, ya, masih anak kecil. Dan ini kemudian pada saat itu ini kenapa Ali bin Abi Thalib berada dalam lingkungan Rasulullah SAW? Ini sebenarnya dalam tanda petik ya balas jasa kepada paman beliau Abu Thalib. Gitu. Abu Thalib itu anaknya banyak. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Abbas, ya radhiyallahu anhu, ya Abbas, wahai paman, kita tahu Abu Thalib itu anaknya banyak, begitu ya. Sementara beliau dalam posisi yang seperti kesulitan untuk mengurus anak-anak. Bagaimana kalau kita ambil dalam tanda petik ya, kita dalam tanda petik adopsi gitu ya, masing-masing di antara anak-anaknya, ya. Saya ambil Ali, Anda siapa dan seterusnya gitu ya. Nah, akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan karunia yang luar biasa sebenarnya, yakni diberikan kesempatan untuk mengasuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, yang beliau merupakan orang yang memiliki jasa yang sangat besar ya tentu terhadap dakwah dan persebaran dakwah Islam, gitu ya. Ali bin Abi Thalib yang ketiga. Jadi alami juga ini, ya, setelah istri beliau, lalu kemudian pembantu beliau, ya, lalu kemudian sepupu beliau yang masih kecil yang ada di lingkungan, ini juga alami sekali gitu, ya. Lalu kemudian anak-anak beliau yang wanita terutama karena yang mencapai usia dewasa ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah radhiyallahu anhum, ya. Berikutnya kemudian sahabat karib beliau ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Abu Bakar juga bukan orang pertama kali, bukan orang yang dikenal pertama kali gitu. Bukan orang yang dikenal baru maksud saya, tapi dikenal sudah lama gitu. Jadi masing-masing sudah mengenal kepribadiannya. Abu Bakar mengenal Rasulullah SAW, Rasulullah mengenal juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan mereka sangat dekat gitu, sangat dekat. Dan
Abu Bakar sangat hormat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kepribadiannya, karena akhlaknya, karena perilakunya dan seterusnya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa generasi pertama di dalam dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, ini orang-orang dalam lingkaran inti beliau, gitu, dalam lingkaran yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasul nggak terlebih dahulu misalnya setelah mendapatkan fa'anzir, datengin Abu Jahal. Fa'anzir, ya, datengin siapa? Misalnya Walid bin Mughirah gitu. Fa'anzir, datengin Abu Lahab gitu ya, misalnya begitu ya. Paman yang muslim itu tidak, tapi kemudian mendatangi orang-orang yang diprediksi, orang-orang yang diduga kuat kalau disampaikan dakwah mau nerima gitu. Ya, jadi tidak lebih dulu spekulatif gitu ya. Tidak spekulatif, ini kayaknya dia nih, ya, nggak kenal sama sekali gitu ya, lalu kemudian dia datangi gitu, tidak seperti itu. Lihat ya, saya ingin sampaikan, nanti kita akan lihat dakwahnya Rasulullah SAW semuanya alami, ya, jadi alami sekali, sehingga apa? Sehingga mau saya adalah ini bisa dicontoh gitu. Seperti misalnya beliau mendakwah istrinya gitu ya. Saat ini misalnya kita punya istri atau tidak misalnya, atau mendakwahi anak angkatnya. Nah, kita sekarang misalnya punya pembantu dan seterusnya. Lalu kemudian sepupu, ya, anak-anak, ya, lalu kemudian sahabat karib, ini alami semua, gitu, ya. Nah, dan ini ditunjukkan generasi pertama yang masuk Islam pada saat itu adalah keluarga inti, gitu, orang-orang yang ada dalam lingkaran inti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, terus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kemudian nanti berkembang gitu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau mendakwahi ya sahabat-sahabat yang lain. Ya. Masuk Islam melalui perantaran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di antaranya, ini menurut Ibnu Ishaq ya. Maka karena dakwah ini ya, beliau karena dakwah beliau, maksudnya dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq, beberapa orang masuk Islam. Siapa mereka? Masya Allah ya. 5 orang yang sangat dikenal. Para ulama menjelaskan bukan hanya 5 orang sebenarnya yang masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tetapi sekian banyak. Nah, ini 5 ini yang paling dikenal dan orang-orang yang dijamin masuk surga gitu, luar biasa. Ada Utsman bin Affan gitu. Siapa yang tidak kenal dengan Utsman bin Affan ya? Jadi sesaat setelah Abu Bakar Siddiq masuk Islam, itu Masya Allah, ini masuk Islamnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya. Ketika Rasulullah SAW mendakwahi Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, ya ana Rasulullah, dan sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, akhirnya Abu Bakar tanpa bertanya satu kalimat pun, tanpa bertanya satu pertanyaan pun, langsung, ya, langsung syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya, wa asyhadu annaka Rasulullah. Jadi luar biasa, gitu. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan, ya, ini Sayyidina Abu Bakar ya. Tidak pernah ada orang yang kemudian diajak masuk Islam. Ya, setelah kemudian Abu Bakar ini, ya, yang ketika kemudian diajak, dia tidak bertanya satu patah pun, tidak bertanya satu kalimat pun, tidak bertanya satu pertanyaan pun. Ya, kan lazimnya kalau kita itu misalnya ya, ayo saya ini Rasulullah, ya, masuklah ke dalam Islam, misalnya begitu ya. Atau kita mengajak orang lain ya untuk ngaji. Dong, ini kita harus mengambil peran nih untuk melakukan dakwah gitu ya. Paling tidak itu mesti ada 1-2 pertanyaan gitu. Tidak langsung, ya sami'na wa ata'na, saya langsung ikut. Itu enggak. Ya, pasti ada 1-2 pertanyaan. Nanti bagaimana caranya? Ya, terus kemudian apa nanti aktivitasnya? Itu mesti begitu gitu. Nah, Abu Bakar tidak. Ya, Abu Bakar sebelum sesaat setelah Rasulullah SAW mengajak dia masuk Islam, maka Rasulullah SAW langsung mengatakan syahadat, mengucapkan syahadat, luar biasa. Gitu. Nah, baru setelah itu Abu Bakar Siddiq mengatakan, apa yang harus aku lakukan setelah ini? Ya, sampaikan, ajak manusia, ya, untuk masuk ke dalam agama ini, ajak manusia untuk masuk ke dalam agama. Lalu kemudian langsung Abu Bakar pun mendatangi orang-orang yang dia kenal juga. Bukan orang asing bagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq gitu. Bukan orang asing bagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau langsung mendatangi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hari itu juga. Nah, ini ya. Ini juga menjawab ya pertanyaan, kalau dakwah itu katanya harus mondok dulu sekian puluh tahun di pesantren gitu ya misalnya ya. Atau harus menguasai bahasa Arab dulu gitu ya.
harus menguasai ini dulu sehingga kemudian nanti kalau mau dakwah itu dulu ya. Kalau belum menguasai jangan dakwah. Ini juga keliru gitu. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan itu pasti diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu Abu Bakar masuk Islam. Hari itu beliau mendakwahi teman-teman. Jadi Abu Bakar ini mu'alaf gitu. Pada saat itu ya. Pada saat beliau baru masuk Islam kan beliau mu'alaf gitu kategorinya gitu ya, dari kafir menjadi muslim. Langsung kemudian beliau mendatangi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu gitu ya. Utsman ya juga tidak lama ya, lalu kemudian langsung menyatakan masuk Islam. Hari itu juga yang satu riwayat dikatakan demikian. Beliau mendatangi Zubair bin Awwam. Ya, ini sepupunya Rasul ya. Anaknya Sofiyah ya. Tantenya Rasulullah SAW gitu. Masuk Islam. Beliau mendatangi Abdurrahman bin Auf. Ya, masuk Islam juga. Mendatangi Sa'ad bin Waqqas, masuk Islam juga. Talha bin Ubaidillah, masuk Islam juga. Jadi hari itu Abu Bakar masuk Islam. Hari itu Abu Bakar mengislamkan kurang lebih ya, tidak kurang dari 5 orang Islam. Dan yang dahsyatnya adalah orang yang diajak oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk Islam ya adalah orang yang ya setengahnya dijamin Allah masuk surga gitu ya. Jadi dari 10 orang dijamin Allah masuk surga, itu 5 atas kontribusinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah ya. Jadi antum bisa bayangin gitu, bagaimana betapa besar nih pahalanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Berarti kalau demikian gitu, pahalanya Utsman bin Affan. Ya kan? Pahalanya Sayyidina Utsman bin Affan sejak kemudian dia menyatakan masuk Islam sampai Sayyidina Utsman itu wafat, itu menjadi pahalanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu Sayyidina Utsman ini Masya Allah punya keutamaan. Ya, orang yang kemudian sangat pemalu begitu ya. Dan kemudian juga ya infak sedekah Sayyidina Utsman bin Affan luar biasa. Ya, berbagai peperangan itu didanai ya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, perang Tabuk ya di antaranya. Gitu beliau mengerahkan sekian banyak dananya, menyerahkan sekian banyak hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi juga pahalanya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu gitu. Karena membuka orang masuk Islam ya, lalu kemudian apa yang dilakukan setelahnya jadi kebaikan, menjadi pahala bagi orang yang mengajak tadi. Zubair bin Awwam ini sang pemberani luar biasa. Ya, kalau peperangan Zubair bin Awwam dia berdiri paling depan gitu ya, berdiri paling depan. Dia mengendarai kuda, postur tubuhnya tinggi begitu ya, bahkan digambarkan kakinya itu sampai kemudian napak di tanah gitu, saking tingginya Zubair bin Awwam. Ya, beberapa orang kalau berperang itu selalu ingin di belakang Zubair, ya Zubair, ya nanti aku di belakang gitu. Itu Zubair bin Awwam. Ketika pekikan takbir ya diteriakan takbir, dia sudah langsung merangsek ke pasukan. Dia obrak-abrik itu pasukan sampai belakang, dia balik lagi ke pasukan Islam. Luar biasa. Nah, artinya apa? Artinya pahala yang dilakukan oleh Zubair bin Awwam juga menjadi pahala yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Masya Allah ya. Juga Abdurrahman bin Auf ya. Siapa yang tidak kenal Abdurrahman ibnu Auf ya, yang kemudian juga sedekahnya juga sangat luar biasa. Siapa yang tidak kenal Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima pasukan perang ya, yang diantaranya adalah menaklukkan Persia gitu, yang kemudian menjadi wasilah masuk Islamnya mungkin ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang gitu ya. Dan itu menjadi pahalanya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu gitu ya. Dan juga Talha bin Ubaidillah, ini juga ahli sedekah yang dahsyat luar biasa. Dan ya apa yang dilakukan oleh Talha bin Ubaidillah ya juga menjadi pahala orang yang pertama kali dia mengajak masuk Islam. Siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah ya. Nah, ini saya ingin menggambarkan ini ya, jadi di sini di antara untuk memberikan motivasi bagi saya tentunya dan bagi kita semuanya bahwa pahala dakwah itu Masya Allah luar biasa gitu ya. Ketika kita mengajak orang lain melakukan kebaikan ya, lalu kemudian orang itu tergerak melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana dia mendapatkan pahala tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya dia. Ya, ini apalagi ya amalan-amalan orang-orang yang diajak itu dahsyat luar biasa ya, Masya Allah. Nah, karena itu Abu Bakar Siddiq orang yang sangat istimewa ya,
karena keistimewaan itulah kemudian memang Allah kemudian menyediakan jannah, ya, surga, ya, bagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan kemudian diantaranya sahabat-sahabat, ya. Nah, baik, ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pelajaran penting dari ini adalah apa? Ya, dari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, jangan menunda-nunda amal baik. Ya, berkaca dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hari itu masuk Islam, hari itu sekian banyak orang juga masuk Islam, gitu. Yang kedua apa? Untuk dakwah, untuk mengajak orang. Ini beda untuk ngajar, ya. Misalnya tuh mengajar nahwu, ya harus bisa nahwu dulu, gitu ya. Mengajar hadis, ya harus paham hadis dulu, gitu. Tapi kalau dakwah, ngajak orang kepada kebaikan, tidak ada syarat-syarat itu, gitu ya. Antum apa yang paham, ajak orang lain, ya kemudian diikut dengan kita, nah kita mendapatkan pahala, gitu ya. Baik, ya. Nah, ini juga diantara orang-orang yang pada awal-awal masuk Islam, ya, pada 3 tahun pertama, yaitu kemudian memeluk agama Islam. Nah, siapa dia? Ya, diantaranya adalah Abdullah bin Jahash, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Auf, dan seterusnya, ya. Ada sekitar 36 orang, diantara termasuk dari Zubair bin Awam, Zaid bin Harithah, dan yang lain. Ya. Dan nah, disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nanti itu, ya, mungkin nanti pada fase berikutnya, beliaulah yang kemudian memimpin, ya, orang-orang yang sudah masuk Islam ini, gitu. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu membentuk apa yang disebut dengan kutlah dakwah, membentuk yang disebut dengan kelompok dakwah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pemimpinnya pada saat itu. Dan anggotanya siapa? Para sahabat, orang-orang yang masuk Islam, gitu. Ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa dakwah itu sejatinya harus dilakukan secara berjamaah, gitu, ya. Kenapa berjamaah? Karena apa? Karena aktivitas, jangankan aktivitas yang besar, ya, aktivitas yang kecil saja, ya, itu tidak akan terrealisir kecuali dengan aktivitas berjamaah. Contoh misalnya kita membangun masjid, nggak bisa antum sendiri, nggak bisa, ya, nggak bisa kita sendiri. Kita harus melibatkan orang lain sehingga kemudian upaya kita membangun masjid itu menjadi terrealisir. Ini apalagi misalnya membangun sebuah peradaban, gitu, membangun sebuah negara, membangun sebuah peradaban Islam. Bagaimana bisa dilakukan dengan seorang diri? Maka Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi utusan Allah, ya, itu memerlukan para sahabat untuk membangun peradaban, memerlukan orang-orang yang masuk Islam untuk membangun sebuah peradaban. Itu Rasul, gitu. Ya, siapa lagi kemudian kita, kira-kira begitu. Nah, ini alami dalam dakwah. Kita bangun masjid, harus ada orang yang gambar, harus ada orang yang bawain batunya, harus ada tukangnya, harus ada ladennya, harus macam-macam harus ada, gitu. Nah, begitupun halnya dakwah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membentuk kelompok dakwah, ya, semata karena faham bahwa dakwah, ya, itu harus dilakukan secara berjamaah, gitu ya, tidak bisa dilakukan sendiri. Nah, pada fase ini pun datang perintah sholat, tetapi kemudian, ya, belum perintah sholat secara sempurna seperti yang kita lakukan sekarang, ya. Pada saat itu misalnya turun firman Allah Ta'ala, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar, ya. Dan bertasbihlah seraya muji Tuhanmu pada waktu pagi, pada waktu petang dan pagi, gitu ya. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat biasanya kalau melakukan sholat itu pergi ke tempat-tempat terpencil, gitu ya, di dekat bukit, ya, di padang pasir, melakukan secara sembunyi-sembunyi, ya, agar tidak dilihat oleh kaumnya. Ini kan karena perkara baru, gitu, ya, perkara yang baru sehingga tidak kemudian membuat orang itu menjadi kaget, gitu ya. Gitu. Nah, pada saat itu sholat, ya, sudah dilakukan, tetapi kemudian masih pada waktu petang, ya, dan kemudian pada pagi. Jadi hanya 2 waktu sebelum nanti datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, secara sempurna, ya, setelah Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ya. Itu pun ketika Isra dan Mi'raj baru 2 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, gitu. Nah, sempurnanya itu ketika pada tahun 1 Hijrah, gitu. Ketika Rasulullah SAW hijrah baru sempurna itu, ya, seperti sholat yang kita lakukan pada saat itu. Nah, terus kan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu apakah orang Quraisy sudah mendengar tentang Islam? Sudah sebenarnya. Jadi mereka itu sebenarnya sudah mendengar bahwa ada
bahwa Muhammad, kata mereka, sudah menyampaikan apa yang mereka disebut dengan dakwah itu. Ya, sehingga orang-orang lain itu tertarik dengan Islam. Jadi orang Quraisy itu sebenarnya sudah mendengar kabar tentang Islam, itu sudah mendengar. Ya, setelah melihat kejadian di sana sini, ternyata dakwah Islam itu sudah mulai didengar oleh tokoh-tokoh Quraisy. Ya, sekalipun dakwah itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Ya, tetapi namanya sebuah peristiwa itu pasti saja akan bocor, akan diketahui. Namun mereka sikap mereka apa pada saat tidak ambil peduli. Gitu ya. Kenapa tidak ambil peduli? Karena ya dianggap belum meresahkan mereka gitu. Karena dianggap belum memberikan ancaman pada mereka. Biarin aja lah gitu. Karena dalam gambaran mereka nggak mungkin ini diminati gitu ya. Nggak mungkin ini menjadi diminati sekian banyak orang gitu. Biarkan aja lah gitu. Nanti juga layu sendiri gitu. Gambaran mereka seperti itu. Tapi lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka, tokoh-tokoh Quraisy gitu. Ya, oleh karenanya mereka sudah mulai menaruh perhatian terhadap dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai diperhatikan, mulai diinteli gitu ya, mulai diperhatikan pergerakannya itu mulai. Ya, tapi kemudian belum melakukan tindakan apapun. Gitu. Dia masih wait and see gitu. Karena mau ditindak juga ada belum besar gitu ya. Mau dibiarkan juga kemudian nanti takutnya besar, tapi hanya dipantau saja pada saat. Nah, jadi pada awal-awal ya 1 sampai 3 tahun pertama itu orang-orang Quraisy sebenarnya sudah mendengar tentang Islam, tetapi masih diabaikan. Nah, ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini telah terbentuk kelompok orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah pada kaum. Jadi awalnya itu apa? Masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, lalu kemudian diperintahkan untuk menampakkan dakwah, menjelaskan kebatilan mereka. Orang-orang musyrikin Quraisy menyerang berhala-berhala mereka, menyerang sesembahan-sesembahan mereka untuk menjelaskan kebatilannya dan dijelaskan Islam kepada mereka. Gitu ya. Jadi itu berlangsung selama sekitar 3 tahun. Nah ini saya sekalian dalam hati Allah. Nah, apa hikmah ya dan refleksi ya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pertama, ya, dakwah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah yang alami. Gitu ya, saya sebut di awal tadi alami. Artinya dakwah itu bertumbuh gitu, dari kecil jadi besar, dari sedikit jadi banyak, dari lemah jadi kuat. Itu namanya tumbuh gitu dan alami gitu. Sehingga tidak tiba-tiba besar gitu. Nah, perlu diwaspadai juga ketika kemudian yang dari kecil tiba-tiba besar gitu. Itu biasanya tidak alami gitu. Dan biasanya akan mudah layu gitu. Sesuatu hal yang kemudian tidak tumbuh secara alami gitu ya, itu kemudian biasanya tidak tahan terhadap berbagai macam serangan dari luar gitu. Nah, saya ada ibroh misalnya ayam kampung, ini bicara ayamnya. Ayam kampung dengan ayam negeri ya, itu lebih kuat mana itu? Fisiknya itu. Ya. Semua orang pasti akan mengatakan itu lebih kuat ayam kampung pasti. Kenapa? Kan ayam kampung itu tumbuh alami. Ya, ayam kampung itu ya kehujanan gitu ya, kepanasan, nyari makan di mana-mana, itu kuat dia gitu. Sehingga kalau ada penyakit sedikit dia nggak akan mati gitu. Tapi lihat ayam negeri ya, yang dia kemudian disuntik ya, terus kemudian ada vitamin yang membesarkannya ya, terus kemudian 3-4 bulan udah bisa sembelih misalnya. Nah, itu nggak alami. Biasanya akan mudah rentan gitu. Akan mudah rentan kena penyakit, rentan kemudian mati dan seterusnya. Nah, saya sampaikan bahwa dakwahnya Nabi SAW ini bertumbuh, dia alami. Kenapa di awal-awal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Ya karena apa? Rasulullah SAW perhatikan sifat kealamian, ya sifat kealamiannya gitu. Ya, sehingga kemudian Rasulullah SAW berharap bahwa dakwah ini akan kokoh gitu, diisi oleh orang-orang yang memang menapaki jalan dakwah itu secara alami gitu. Oh, tiba-tiba tidak, sebenarnya mudah sekali bagi Allah Jalla wa'ala untuk apa? Langsung dapat kekuasaan gitu, langsung memerintah gitu. Misalnya begitu. Tapi pertanyaannya, akankah kokoh ya dakwah yang instan model begitu? Menurut saya tidak gitu. Ya, karena mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan apa?
Oh, ini Madinah langsung, Mekah langsung orang terima Islam langsung dalam waktu 2 tahun ya, Rasul menjadi kepala negara di situ dan kemudian orang menjadi. Tapi pertanyaannya adalah apakah akan kokoh gitu? Kan belum teruji keimanan para sahabatnya belum teruji. Ya. Kita tahu bahwa ujian itulah yang akan menguatkan seorang. Kita tidak tahu siapa yang munafik misalnya kalau masuk Islam, siapa yang tidak, siapa yang istiqomah, siapa yang enggak. Nah, itu akan terjadi kalau dakwah dilakukan secara alami. Ini maaf panjang ya penjelasan tadi, maaf ini waktu terbatas. Ya, ini baru berapa slide gitu. Ya, ini salahnya Ustaz Supri, saya diminta menjelaskannya ke timnya. Nah, gimana tadi alami gitu ya. Jadi jadi dakwah itu alami gitu supaya kokoh gitu. Ya, saya katakan tadi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah itu membuat orang-orang itu langsung menerima Islam, itu mudah. Tapi ketika tidak ada tantangan gitu. Ya kalau istilah tubuh manusia itu nggak ada antibody gitu. Ya. Jadi pokoknya nggak ada tantangan gitu. Surut ya, nggak ada antibody sehingga ketika ada masalah nanti langsung hancur. Ketika ada problem langsung hancur gitu. Ketika ada masalah gitu. Nah, justru masalah itulah yang akan menguatkan gitu. Masalah itulah yang akan nanti menguatkan gitu. Nah, itulah ibrah kenapa ya sekaligus refleksi bahwa dakwah di awal-awal ya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar dia menapaki prosesnya. Tumbuh dia dari kecil jadi besar, sedikit jadi banyak, dari lemah jadi kuat gitu ya. Sehingga nanti akan mengalami proses itu gitu. Jadi menikmati proses itu yang tidak kalah pentingnya ketimbang langsung tiba-tiba dapat hasil gitu ya. Yang kedua, ya, apa hikmah dan refleksinya? Ya, dakwah Nabi SAW ini sifatnya manusiawi gitu ya. Artinya agar dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW ini bisa dicontoh oleh siapapun ya selama dia manusia gitu. Termasuk gerakan dakwah saat ini gitu. Jadi sebenarnya mudah gitu ya. Kalau kita baca sirah Rasulullah SAW itu akan mudah kita melihat bahwa oh inilah dakwahnya Rasul dan bisa dicontoh, semuanya bisa dicontoh. Ya. Kan Rasul mencontohkan mulai dari mendakwahi orang-orang yang terdekat gitu. Bisa nggak dilakukan oleh orang zaman sekarang? Bisa sekali gitu. Karena alami itu, orang punya keluarga, orang punya orang-orang dekat, ya, punya teman-teman dekat, alami sekali. Rasul tidak langsung mendakwahi Kaisar Romawi gitu. Enggak, Rasul mendakwahi orang-orang terdekat gitu kira-kira ya. Nah, jadi yang kedua adalah hikmah refleksinya ya bahwa dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini manusiawi sekali. Kenapa sembunyi-sembunyi? Manusiawi juga gitu. Ya, agar apa? Agar bisa dicontoh oleh siapapun, termasuk oleh gerakan dakwah saat ini. Gitu, ya, makanya kalau misalnya Rasulullah SAW untuk kelompok dakwah kan itu diproses 1, 2, 3, 4 orang, 5 orang, lalu kemudian terus bertumbuh. Ya, ada misalnya partai politik ya atau kelompok dakwah tiba-tiba besar gitu. Ya, kami menerima pendaftaran jadi anggota partai politik. 1 hari terhimpun orang 1 juta yang jadi anggota partai politik. Nah, ini saya jamin ini pasti tidak alami gitu. Pasti akan menuai problem. Kenapa? Nggak alami. Tiba sehari 1 juta orang. Ya, pertanyaan apakah dia paham tentang visi misi gerakan partainya, ya, dan seterusnya. Itu banyak pertanyaan, ya. Yang ketiga, saudara sekalian dirahmati Allah. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW juga sangat memperhatikan aspek sebab akibat atau sababiyah dan mempertimbangkan kalkulasi politik gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan, apa jadinya jika dakwah belum memiliki kekuatan dan dukungan dari umat? Ya, lalu kemudian tiba-tiba langsung habis diberangus gitu. Ya bagaimana bisa bertumbuh gitu ya? Baru tunas nih ya. Kita baru nanam biji, baru tumbuh, udah dipatok ayam. Bagaimana bisa jadi jadi pohon yang besar gitu? Biarkan dulu tumbuh, ya, biarkan dulu tumbuh sehingga kemudian kokoh, gitu ya. Nah itu mempertimbangkan aspek sababiyah, gitu, ya. Sehingga kalau kemudian dakwah di awal langsung berhadapan dengan rezim yang langsung memberangus gitu, nah nanti tidak ada keberlanjutan ya dari dakwah itu sendiri gitu. Ini bukan masalah berani atau tidak berani, tapi mempertimbangkan bagaimana kelanjutan dakwah gitu. Kalau masalah berani, saya pikir siapa yang takut? Rasulullah, para sahabat, orang terjamin keberanian. Tapi ingat, problemnya bukan berani dan tidak berani, tapi problemnya adalah apa? Dakwah ini akan berlanjut atau tidak berlanjut gitu.
Kalau masalah berani, oh langsung misalnya, tapi syahid, semuanya syahid. Langsung siapa yang melanjutkan dakwah kalau semuanya syahid gitu ya. Nah, gitu kira-kira ya. Syahid itu luar biasa gitu. Tapi kalau kemudian di awal-awal sudah syuhada semuanya, terus dakwah nggak akan berkembang gitu. Karena semuanya sudah meninggal dulu, Pak. Yang keempat ini bawahnya ya. Jadi sebagai contoh Abu Bakar As-Siddiq mendakwahi 5 orang sehingga dia masuk Islam. Itu dilakukan dengan metode apa? Pertemuan, ziarah, kunjungan, ya kan? Membangun komunikasi secara interpersonal dalam menjelaskan al-haq, dalam menjelaskan kebenaran. Nah, semuanya ini ya saya himpun yang menjadi hikmah dan refleksi dakwah itu di awal-awal dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bukan masalah berani atau enggak berani, tapi mempertimbangkan beberapa aspek yang tadi saya sebutkan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami fragmen yang pertama. Baik, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang kedua adalah dakwah terang-terangan. Gitu. Nah, ini saya katakan ini bertumbuh, ya. Setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi, jangan terus-menerus sembunyi-sembunyi gitu. Nanti akselerasi dakwah tidak diketahui oleh banyak orang gitu. Nanti akselerasi dakwah kemudian dia akan terus ada di bawah permukaan gitu, ya. Ini juga penting, saudara rahmati Allah ya. Nah, ini nanti saya sampaikan juga di ibrah, tapi di awal saya sampaikan ya, khawatir lupa. Ini dakwah itu kenapa penting untuk disampaikan secara terbuka terang-terangan. Pada saatnya memang harus terbuka gitu. Kenapa? Ini untuk menghindari syubhat dan fitnah juga nantinya gitu. Dan untuk menghindari kehancuran dari gerakan tadi gitu. Contoh misalnya begini, ada gerakan dakwah, ya, ada gerakan dakwah yang dia diketahui adanya, tapi nggak diketahui orang-orangnya siapa, gitu ya. Tidak diketahui bagaimana idenya, gagasannya seperti apa. Nah, gerakan yang seperti itu akan sangat mudah dihancurkan dengan fitnah. Mudah sekali. Orang bikin isu, gerakan ini berbahaya, gerakan dakwah ini berbahaya, hancurkan. Ya, karena tidak terang-terangan, tidak diketahui siapa orang-orang yang ada di dalamnya, mereka tidak punya kuasa untuk membela diri gitu. Ya kan? Ada gerakan misalnya di Indonesia yang dia ada gerakan itu, tapi kemudian orang lain nggak ngerti itu strukturnya. Ini pimpinannya siapa? Ini juru bicaranya siapa? Orang-orangnya mana? Nggak tahu orang-orang. Sehingga akan sangat mudah kalau dibuat isu, difitnah, langsung dihabisi, selesai. Mereka tidak punya mereka tidak memiliki upaya untuk membela diri, dan umat pun tidak bisa mendukungnya. Nah, gitu. Sulit mendukungnya, mendukung goib kok. Ya, bagaimana bisa mendukung perkara yang goib? Nggak muncul di permukaan, gitu ya. Nah, ini saya sampaikan bahwa dakwah itu penting untuk dilakukan secara terang-terang. Pada saatnya harus terbuka. Saya siapa, gitu ya. Ini gerakan kami, ya. Namanya ini misalnya, namanya ini misinya, ini visinya, ini anggota-anggotanya. Penting satu saat untuk menyampaikan itu kepada publik, kepada umat. Agar apa? Agar mendapatkan dukungan. Gitu. Sehingga ketika satu saat misalnya difitnah, ya, sehingga kemudian diberangus, ada yang bela. Gitu ya. Nanti kita lihat gitu. Nanti yang membela Rasulullah SAW itu bukan hanya orang-orang yang masuk Islam, tapi juga orang-orang yang apa? Yang belum masuk Islam. Ya. Contoh misalnya ketika Rasul diboikot, nanti ya pembahasan berikutnya. Rasul diboikot. Lalu siapa yang membatalkan perjanjian boikot itu? Orang kafir. Gitu. Orang yang belum masuk Islam. Nah, itulah pentingnya karena mereka tahu Muhammad saya kenal. Gitu. Itu sahabat-sahabat saya kenal gitu. Jadi penting ya menyampaikan dakwah secara terbuka terang-terangan pada masanya, pada saatnya penting untuk menghindari berbagai macam perkara yang akan menghancurkan dakwah itu sendiri, gitu. Coba kalau selama ini terus sembunyi-sembunyi gitu ya, nanti satu saat dihancurkan, publik nggak akan bisa membela. Nah, gimana membela perkara goib gitu ya? Nah, gitu ya. Siapa mereka? Saya nggak kenal gitu kira-kira. Ya. Baik ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah 3 tahun berlangsung, turunlah perintah dakwah, menampakkan dakwah secara terbuka. Ya, dalam Quran surah Asy-Syu'ara Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat yang terdekat. Ingat ya, di sini juga perintahnya wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat yang terdekat.
Diperintahkan Rasulullah SAW juga alami sekali. Yang diperintahkan itu adalah kobilahnya, kerabat-kerabat terdekatnya, keluarga besarnya. Kalau yang awal tadi keluarga kecil gitu. Keluarga kecil itu maksudnya istri, anak, teman dekat gitu ya. Orang yang ada di rumah, itu keluarga kecil gitu ya. Nah, ini keluarga besar. Wa anzir ashiratakal aqrabin, ya. Tapi orang-orang yang dekat dengan dengan Rasulullah, paman-pamannya, keponakan-keponakannya, bibi-bibinya, ya. Lalu kemudian pokoknya kabilahnya Rasulullah SAW, ya. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk menampakkan dakwah. Sebelumnya tidak menampakkan dakwah, tapi ini perintah untuk menampakkan dakwah. Nah, setelah turun wa anzir ashiratakal aqrabin ayat tadi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung membuat event, ya, membuat event gitu ya. Apa eventnya? Eventnya makan bersama, mengundang Bani Hashim, ya. Ini keluarga besarnya Rasulullah gitu ya. Keluarga besarnya Rasulullah SAW itu anak keturunan Hashim, ya, itu diundang Rasulullah SAW. Hadir sekitar 45 orang laki-laki, di antara yang hadir berasal dari Bani Al-Muttalib dan Abdul Manaf gitu ya. Dengan Hashim nanti ada Abdul Muttalib, Abdul Manaf, ini kemudian yang hadir pada saat itu. Nah, ini karena Abu Lahab kan sudah tahu gitu. Abu Lahab sudah tahu Rasul itu punya agama baru dianggapnya oleh Abu Lahab gitu ya. Maka ketika Rasul mau ngomong dipotong. Ya, ini jangan sampai kemudian dia menyampaikan sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. Jadi dia tahu nih, Abu Lahab tahu nih Rasul Muhammad nih pasti mau nyampein ini nih, mau nyampein agama dia nih. Belum nyampein apa-apa udah dipotong dulu sama Abu Lahab, itu pamannya ya. Udah diundang makan, ketika Rasul mau bicara dipotong ya. Lalu sambil dia mengatakan apa? Mereka itu yang hadir, maksudnya itu paman-pamanmu, anak-anak mereka, maksudnya sepupumu. Bicaralah bicaralah dan tinggalkanlah masa kekanak-kanakanmu. Ketahuilah bahwasanya kaummu tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan seluruh bangsa Arab gitu. Kita ini kecil gitu. Kamu punya mimpi menaklukkan bangsa Arab. Akulah yang paling berhak membimbingmu. Cukuplah bagimu suku-suku dari pihak ayahmu. Itu udahlah, ini aja, enggak usah mimpi yang terlalu besar. Bagi mereka, jika engkau ngotot melakukan sebagaimana yang kau lakukan sekarang, adalah lebih mudah daripada seluruh suku bersama-sama bangsa Arab bergerak memusuhi. Ya, daripada nanti seluruh orang akan memusuhimu. Aku tidak pernah melihat seorang yang datang kepada suku-suku dari pihak bapaknya dengan membawa sesuatu yang lebih jelek dari apa yang telah kau bawa ini. Gitu. Ya, cuma engkau aja yang mahiwal ini nyeleneh. Gitu. Nah, maka Rasul diam, ya, dan tidak berbicara apapun pada majelis. Ini adab juga ya. Tidak langsung, nggak bisa begitu paman, ya. Begitu. Tidak, ini ingat ya, ini adab Rasulullah SAW. Ketika kemudian dipotong, ya, yang motong itu pamannya, Rasul memperhatikan aspek psikologisnya. Setelah itu ya udah, Rasul diam aja. Ya, walaupun kita mikir ya, ini kalau isu sekarang dipersekusi, kita mau bikin acara, bikin acara, ya sudah lengkap semuanya kan, peserta sudah hadir, ya, pembicara sudah hadir, lengkap semuanya. Tiba-tiba, mohon maaf ya, acara ini kami batalkan. Acara ini kami batalkan karena dianggap merongrong, ya, entah merongrong apa gitu ya. Coba antum bisa bayangin. Nah, tapi diam, Rasul diam. Udah biarin aja, nggak melawan sedikit pun, ya. Padahal kalau kemudian misalnya apakah Rasul nggak berani melawan? Berani, tapi ingat ya, ini bukan masalah berani dan tidak berani. Ini masalah adab atau syariah yang harus ditegakkan. Saya yakin kalau kemudian misalnya melawan, udah selesai. Nabi Muhammad selesai. Ya, tapi itu mustahil bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita pun demikian ibrahnya bagi kita. Jadi, apakah misalnya itu disebut gagal? Demi Allah tidak gitu. Kita mau bikin acara, udah kumpul sekian ribu orang, ya, terus kemudian gagal. Orang yang ngomong nggak jadi ngomong. Apakah itu gagal? Saya yakin itulah justru boleh jadi keberhasilan. Orang akan melihat, waduh, luar biasa. Tumbuh simpati gitu. Kenapa? Karena dizolimi kan gitu. Tumbuh simpati dari umat, dari masyarakat begitu ya. Tidak melawan, biarin aja gitu. Nah gitu. Ini ibrah juga ya, Abu Bakar jadi persekutornya saat itu ya Abu Lahab gitu ya. Pamannya sendiri. Ya, karena ini baru lingkupnya keluarga gitu. Abu Lahab yang tampil bicara. Ya, memotong pembicaraannya Rasulullah dan kemudian peserta bubar gitu ya. Boleh jadi sedih Rasulullah SAW itu sedih ya. Ya, saya mau nyampein ini nggak jadi.
gitu ya. Sama kita pun bisa sedih ya, kalau kita bikin acara nggak jadi sedih gitu ya, tapi insya Allah itu jalan dari pertolongan Allah ya. Lalu Rasul nggak patah semangat. Nah, diperhatikan juga ini ya. Ini luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gagal pada event pertama, ngundang lagi, ngundang makan lagi. Luar biasa. Dikumpulin lagi tuh, Bani Hashim dikumpulin lagi, gitu ya. Nah, apa namanya? Ketika kemudian dikumpulkan lagi, Rasulullah SAW bicara, Alhamdulillah, aku memujinya, ya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir dan seterusnya, gitu ya. Dan asyhadu an la ilaha illallah, ya, dan seterusnya, ya. Lalu selanjutnya beliau berkata, sungguhnya seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Jadi untuk menegaskan gitu, saya ini nggak mungkin bohongi kalian. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Sungguhnya aku adalah utusan Allah yang datang pada kalian secara khusus. Dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur. Dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Sungguh kalian akan dihisab terhadap apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya yang ada hanya surga yang abadi atau neraka yang abadi. Jadi Rasul mengingatkan langsung, ini perkara akidah ya, mengingatkan ya, menjelaskan bahwa nanti setelah dunia ada akhirat, gitu ya. Lalu kemudian ya Abu Thalib berkomentar, ya alangkah senangnya kami membantumu. Nah ini jadi respon Abu Thalib, hadir juga waktu itu dan beliau memberikan dukungan, ya dan sangat membenarkan kata-katamu. Mereka yang merupakan suku-suku dari pihak bapakmu telah berkumpul. Sesungguhnya aku hanyalah salah seorang dari mereka. Namun aku adalah orang yang paling cepat menanggapi apa yang kau inginkan. Ya, teruskan apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah aku tetap melindungimu dan membelamu. Tetapi diriku tidak memiliki cukup keberanian untuk berpisah dengan agamanya Abdul Muthalib. Jadi Abu Thalib itu mendukung. Oke, silakan nak, ya lakukan apa yang kau yakini kebenarannya. Tapi maaf, Bapak nggak bisa masuk ke dalam agamamu. Bapak hanya dukung saja, gitu ya. Satu saat nanti kita juga akan menemukan orang-orang seperti ini, ya. Orang-orang yang memberikan dukungan tapi tidak mau terlibat langsung. Ada nggak yang begitu? Ada, gitu. Dia itu simpati, ingin dukung kita, tapi karena posisi kedudukan, ya, dia di mata orang lain sehingga nggak mungkin kan dia bergabung dengan kita misalnya dalam aktivitas dakwah, sangat mungkin. Ya, Abu Thalib ya, seperti itu posisinya, gitu ya. Nah, lalu kemudian muncul Abu Lahab lagi. Ya, demi Allah, ini benar-benar aib yang besar. Ayo cegah dia sebelum dia berhasil menyeret orang lain, ya, meracuni orang lain kalau bahasa kita, ya. Abu Thalib menjawab, demi Allah, sungguh selama kita hidup, kita akan membelanya. Jadi sudah mulai terlihat tuh ya, antara paman satu dengan paman lain itu berbeda. Ya, paman satu mendukung walaupun tidak masuk, ya. Paman yang lain itu kemudian menolak dakwahnya Nabi dengan penolakan yang nyata, gitu ya. Antara Abu Thalib dan Abu Lahab, ya. Nah, baik, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut Rasul melakukan lagi aktivitasnya. Kali ini agak lebih luas, gitu. Kalau tadi hanya kepada Bani Hashim, ya ini Rasulullah SAW dilakukan di atas Bukit Sofa. Biasanya kalau orang Arab itu untuk menyampaikan perkara yang sangat penting itu naik ke Bukit Sofa dan teriak, ya, dan menyampaikan langsung. Nah, setelah yakin tugasnya menyampaikan wahyu Rabbnya telah mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib. Waktu itu hanya baru Abu Thalib. Tapi ini juga penting gitu. Ya. Jadi, nah ini yang saya sebut di awal tadi. Kalau Rasul tidak menampakkan dakwahnya, mungkinkah mendapatkan dukungan dari Abu Thalib? Tidak mungkin, gitu. Atau belum tentu, gitu ya. Justru karena Rasul menampakkan dakwahnya, Rasul mendapatkan dukungan dari Abu Thalib, gitu. Ya. Kalau Rasul terus aja sembunyi-sembunyi, ya mana bisa didukung oleh pamannya tadi Abu Thalib. Nah, beliau satu hari berdiri, Rasulullah berdiri di atas Bukit Sofa sambil teriak, ya Sobiah. Ini panggilan untuk orang-orang yang berkumpul di pagi hari, ya Sobiah. Lalu berkumpullah suku-suku di Quraisy itu karena biasanya begini. Maaf ya, saya minum dulu. Ya. Biasanya kalau orang naik ke Bukit Sofa, dia teriak-teriak memanggil dengan sebutan ya Sobiah, ya. Itu ini penting, ini berita penting, apalagi niatnya Muhammad, gitu ya, sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkumpul orang-orang itu dari suku-suku Quraisy, kemudian mengajak mereka setelah berkumpul, Rasul mengajak lagi mereka kepada tauhid, ya, beriman kepada risalah yang dibawa, ya, dan kemudian untuk mengimani hari akhir dan seterusnya. Jadi bukit Sofa. Nah, sehingga orang yang awalnya hanya tahu beberapa gelintir orang, jadi hampir seluruh Mekah orang tahu, gitu ya.
Hampir seluruh orang Mekah itu tahu. Memang ada dua konsekuensinya. Konsekuensi pertama orang menerima, alhamdulillah. Ada konsekuensi orang lain menolak. Menolak pun ada dua kan? Menolak begitu apa? Menolak tanpa perlawanan. Ada yang menolak dengan perlawanan. Nah, gitu. Nah, itu akan terpetakan kalau dakwah dilakukan secara terbuka, gitu. Sehingga terlihat petanya gitu. Ya kalau dakwah sembunyi terus kita nggak akan tahu peta itu. Kita tidak akan mengetahui peta siapa yang dukung, siapa yang nolak. Ya kan kira-kira begitu. Siapa yang dukung dengan dukungan yang ikhlas, siapa yang mendukung tapi nggak ikhlas gitu. Ada yang menolaknya ada yang karena sesuatu, ada yang dan seterusnya banyak. Nah, makanya itu penting. Kalau kita punya ide gagasan, sampaikan secara terbuka. Ya, kita memiliki gagasan. Selamatkan Indonesia ini dengan syariat Islam. Tegakkan syariat Islam secara totalitas, itu sampaikan secara terbuka. Ya, fungsinya apa? Supaya tahu nanti, ya, di mana petanya nih. Oh, ya ini yang ngedukung ini nih. Alhamdulillah banyak yang mendukung ternyata. Gitu. Orang banyak setuju. Oh, dia tidak setuju. Itulah pentingnya dakwah secara terbuka. Gitu, supaya kita mengetahui peta. Kalau kita sudah mengetahui peta, akan dengan sangat mudah kita memilah. Oh, ini yang harus kita lakukan, ini yang tidak, dan seterusnya. Ya. Terus kalian dirahmati Allah, ya. Nabi naik ke atas bukit Sofa lalu memanggil-manggil, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Kemudian tidak berapa lama mereka berkumpul. Karena pentingnya panggilan itu kan biasanya di bukit Sofa penting. Ya. Seorang yang tidak bisa keluar memenuhinya, bahkan mengirimkan utusan untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Tak terkecuali Abu Lahab dan kaum Quraisy pun berkumpul. Ini berkali-kali Rasul melakukan itu. Kemudian beliau berbicara. Bagaimana menurut pendapat kalian bila aku beritahukan kepada kalian bahwa ada segerombolan pasukan berkuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian percaya terhadapku? Itu kata Rasul. Ini memancing ya. Mereka menjawab, ya kami tidak pernah tahu dari dirimu kecuali kejujuran. Beliau berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian terhadap azab yang amat pedih. Gitu ya. Jadi maksudnya Rasul ingin kemudian menarik kesimpulan bahwa kalau kalian percaya bahwa aku mengatakan di sana di balik bukit itu, di lembah itu ada pasukan yang menyerang kalian, ya, kalian pun mestinya percaya ketika aku mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gitu ya. Lalu Abu Lahab hadir juga, nanggepin juga. Celaka engkau sepanjang hari ini ya Muhammad. Ya, apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami, gitu. Nah, jadi Ibrahim juga gitu ya. Ketika suatu kita bikin event, kegiatan, dakwah dan seterusnya, mesti aja ada penjelusup seperti ini. Nah, inilah yang kemudian menjadikan Abu Lahab ya namanya diabadikan Allah Taala di dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Lahab ya, ayat 1 sampai 11. Ya, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini yang kemudian mengecam perilakunya Abu Lahab yang terus-menerus memprovokasi orang supaya tidak percaya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, di antara asbabun nuzul Quran surah An-Nahl. Baik ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ya tadi wa anzir ashiratakal aqrabin, ya, berilah peringatan kepada orang-orang yang terdekat. Ya, maka Rasul mengajak keluarga besar yang dulu Bani Hashim. Barulah kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah dakwah, maka sampaikan dakwah secara terang-terangan dan ya, bima tu'mar terhadap apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik, gitu ya. Jadi orang-orang musyrik yang menolak ya sudah, abaikan saja, kira-kira begitu. Nah, maka Rasulullah SAW langsung bangkit menyerang berbagai macam khurafat dan kebohongan syirik. Ya, menyebutkan kedudukan berhala, ketidakberdayaan berhala, serta menjelaskan siapa yang menyembah berhala dan menjadikannya sebagai wasilah antara dirinya dengan Allah berada dalam kesesatan yang nyata, gitu ya. Jadi setelah turun ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah secara terbuka, terang-terangan, mengkritik berhala, bahkan ya dengan tegas misalnya ya sebagaimana dikutip dalam firman Allah Taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun." Innakum, sesungguhnya engkau, ya sesungguhnya kalian, ya wa ma ta'buduna, dan apapun yang kalian sembah min dunillah selain Allah, hasabu jahannam, akan menjadi umpan neraka jahannam, antum laha waridun, yang kalian pasti akan masuk ke dalam.
gitu ya. Jadi Rasul mulai mengkritik tuh berhala gitu. Buat apa kalian menyembah berhala? Berhala itu nggak bisa kasih manfaat, nggak bisa kasih madorot, ya kan? Nggak bisa kasih rezeki dan seterusnya dijelaskan gitu. Untuk mengajak berpikir gitu. Untuk mengajak masyarakat berpikir karena selama ini nggak pernah ada ruang dialog gitu. Tidak pernah ada ruang diskusi gitu. Ya, tidak pernah ada ruang dialektika gitu. Maka Rasul membuka ruang dialektika itu. Agar terbuka ini juga penting gitu. Ya, penting supaya masyarakat nanti merespon. Karena kalau selama ini misalnya tidak ada dakwah di tengah masyarakat, itu tidak akan mungkin munculnya dialektika. Ya, diskusi, perdebatan. Nah, Rasul membuka ruang dialektika itu. Maka dengan misalnya Rasul mengatakan, sesungguhnya kalian dan apapun kalian sembah akan menjadi umpan neraka jahanam. Kalian akan masuk dalamnya. Sambil Rasul menjelaskan, ini berhala tidak bisa kasih manfaat, berhala tidak bisa kasih madarat, buat apa disembah, dan seterusnya. Ini kan membuka ruang dialektika, diskusi gitu. Sehingga orang-orang yang punya akal, dia akan mengatakan, oh ya benar juga ya, benar tuh Muhammad tuh, kata mereka, benar tuh Muhammad. Orang yang hatinya terbuka. Tapi ada orang kemudian, oh enggak benar ente, ini kan sudah ratusan tahun, ini kan budaya kita. Gitu. Nah, jadi terbuka ruang dialektika. Nah, jadi penting juga untuk menyampaikan gagasan-gagasan secara terbuka agar muncul ruang dialektika, ruang diskusi sehingga orang saya yakin nih benar nih gitu ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa jangankan ide baik ya, ide buruk pun pasti akan ada yang mendukung. Ya, jadi ide jelek pun kalau sudah dilempar ke publik itu pasti reaksinya dua, kalau nggak diterima ditolak gitu. Tapi kalau kita tidak lempar di publik, ya itu kemungkinan nggak akan diterima. Ya, tidak akan diterima. Kenapa? Nggak dilempar di publik kok gitu gagasan. Ya. Nah, orang-orang Quraisy mulai marah, ya, karena mereka khawatir dakwah Nabi akan merusak tradisi mereka. Ya, karena sudah mulai menyentuh ideologi gitu, sudah mulai menyentuh keyakinan gitu. Karena mereka sadar bahwa makna iman yang diserukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penafian terhadap ketuhanan selain Allah. Ya, karena Nabi mengatakan kan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini tidak ada Tuhan itu maksudnya Tuhan itu maksudnya apa? Ya berhala tadi, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya itu Tuhan, dianggap sebagai Tuhan. Ya, sementara Rasul mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, kecuali Allah. Nah, tetapi apa yang mereka bisa perbuat menghadapi orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya ini? Gitu. Jadi mereka nggak bisa melakukan apa-apa pada saat itu. Sepanjang sejarah nenek moyang mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu. Gitu. Ya, apa yang tidak mereka lakukan gitu. Jadi sebenarnya mereka mengakui benar juga sebenarnya gitu. Ya, berhala nggak bisa kasih manfaat, nggak bisa kasih madarat. Mereka mengajak menyembah Allah benar gitu. Ya, tapi dan sambil yang menyampaikan itu orang-orang yang jujur, terpercaya, orang-orang yang baik gitu. Jadi mereka juga nggak kuasa ini apa sikap yang harus kita lakukan kepada mereka ini gitu ya. Jadi pada saat itu seperti itu. Nah, lalu mereka mulai ya, karena mereka pandang yang melindungi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Thalib, maka mereka mulai mengirim utusan kepada Abu Thalib. Beberapa pemuka Quraisy mendatangi paman Rasul Abu Thalib. Ya Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci sesembahan kami. Ini Rasul sudah mulai dakwah secara terbuka ya. Dikritik itu berhala, Lata, Uzza dan seterusnya. Mencela agama kami, membodohkan harapan-harapan kami dan menyesatkan nenek moyang kami. Cegahlah dia agar tidak mengganggu kami atau biarkan kami menangani sendiri gitu. Jadi kalau kamu tidak mau mencegah, biar kami tangani sendiri. Engkau juga menentangnya seperti kami, ya. Kalau bisa engkau juga dong tentang. Sehingga kita bisa mencegahnya bersama-sama. Dengan perkataan yang halus dan lembut, Abu Thalib menolak permintaan mereka, gitu ya. Ditolak secara halus oleh Abu Thalib. Enggak, ya biarkan aja Muhammad dan seterusnya, gitu ya. Dia tidak akan mengganggu. Itu kira-kira ya. Yang intinya Abu Thalib menolak secara halus ajakan mereka untuk menghentikan dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tensinya udah mulai dinaikin nih. Awalnya ngajak Abu Thalib, ya, lalu kemudian memberikan ancaman, mengancam kepada Abu Thalib. Ya, mereka berkata kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, sungguh engkau orang yang kami tuakan, kami muliakan, punya kedudukan di sisi kami. Kami minta agar engkau menghentikan aktivitas keponakanmu itu, tapi kamu tidak juga melakukannya. Demi Allah kata mereka, kami tidak akan sabar lagi jika Tuhan kami dicaci maki. Mimpi kami dilecehkan gitu ya. Ya, jadi
mereka tersinggung ya dengan itu. Untuk itu hentikanlah dia atau kamu akan melihat salah satu dari dua kelompok ini ada yang binasa. Dia udah mulai tensi dia udah mulai ada nada ancaman gitu. Kalau enggak ya biar kamu yang beresin. Kami bubarkan ini. Ya, kelompoknya Muhammad kami akan bubarkan gitu kira-kira ya. Udah mulai ada nada ancaman. Lalu Abu Thalib ya terpaksa menyampaikan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menurut pendapatmu gitu ya? Orang Quraisy mengatakan begitu. Lalu Rasulullah SAW mengungkapkan dengan kalimat yang masyhur ya kita dengar ya. Wallahi ya ammi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali atau ada yang fi yasari ala an asruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yuzhirahu Allahu aw ahlika fi. Demi Allah ya paman. Ya, demi Allah, sungguh kalau matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini, ya, atau menyampaikan risalah dakwah ini, sehingga Allah menangkan aku atau aku binasa, pastilah aku tidak akan pernah meninggalkan. Jadi, jadi gambaran ya, ini tamsil dari Rasulullah SAW. Andai kan kemudian matahari diletakkan di tangan kananku, maksudnya apa? Matahari itu kan benda yang punya banyak sekali manfaat, ya tak terdilai lah harganya gitu. Walaupun mereka itu ya memberikan matahari, meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, ya nyogok dengan matahari dan bulan gitu ya kira-kira, supaya aku berikutnya meninggalkan dakwah ini, ya itu menggambarkan apapun yang kalaupun mereka mau berikan kepada aku, termasuk matahari yang punya manfaat begitu besarnya, yang berikan penerangan, manfaat yang hebat luar biasa. Rembulan di tangan kiriku juga punya manfaat yang banyak. Supaya aku meninggalkan dakwah ini. Ma taraktuhu, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Ya, hatta yuzhirahullahu aw ahlaka fi, aw ahlika fi. Ya sampai aku hancur karenanya atau aku dimenangkan. Gitu. Akhirnya Abu Thalib melunak. Ya udah deh, kalau begitu lanjutkan. Ya Muhammad, apa yang kau yakin lanjutannya? Paman tidak akan melarang, paman tidak akan mengganggu, ya. Jadi Abu Thalib tidak kuasa juga ya, karena ini kan anak yang diasuh sejak kecil, gitu ya, oleh Abu Thalib, begitu ya, sampai kemudian dia dewasa bersama dengan Abu Thalib, ya. Dan Abu Thalib yakin sebenarnya apa yang dibawa Rasulullah SAW perkara yang benar, gitu ya. Hanya beliau karena kedudukannya saja yang tidak mau menerima dakwah. Nah, tidak cukup sampai situ. Ini Abu Thalib kok kenapa nggak berani-berani tidak juga menghentikan dakwahnya Muhammad. Apakah kemudian dia takut kehilangan anaknya gitu ya? Nah, kalau gitu kita kasih pengganti aja deh, gitu. Karena bagi orang Arab itu ya, anak laki-laki itu kan luar biasa gitu, ya. Dia segala-galanya lah gitu. Mereka mungkin berpikir ini mungkin Abu Thalib nggak mau menghentikan Muhammad, nggak mau nyerahin Muhammad ke kita itu, mungkin kalau diserahin nggak ada ganti gitu. Nah, udah deh kita kasih ganti gitu. Nah, itu cara berpikir mereka itu. Jadi hal ini dilakukan oleh kafir Quraisy ya, dalam kabilah Quraisy menawarkan pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata kepada Abu Thalib begini, ya Abu Thalib, ini saya bawa seorang anak muda yang tampan, yang kekar, yang kuat, ya, Ammarah bin Walid, cerdas, ya, dikatakan mirip dengan dengan Rasulullah SAW, walaupun pasti jauh berbeda gitu ya. Ini Ammarah nih, ya. Gimana kami kasih Ammarah aja deh. Serahin Muhammad ke kita tukar aja deh. Ya. Ambil dia jadikan milikmu, sebaliknya serahkan Muhammad kepada kami gitu. Kalau kamu misalnya nanti kamu akan merasa kehilangan ya kalau kemudian Muhammad diserahkan, ini kami ganti dengan ganti yang bagus gitu. Lalu apa kata Abu Thalib? Seburuk-buruk beban yang kalian bebankan kepadaku adalah ini. Yaitu kalian memberi aku anak untuk aku berikan makan, tetapi aku menyerahkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kalian bunuh. Tidak, Abu Thalib menolak. Gitu. Ya betul ya. Jadi mereka menyerahkan Ammarah bin Walid, itu pemuda yang paling gagah, kekar, kuat, tampan di Quraisy itu, untuk dikasih makan kan sama Abu Thalib. Sementara Abu Thalib menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh oleh mereka. Ya ini tidak adil gitu. Enggak adil. Akhirnya apa? Gagal lagi Islam. Nah, berikutnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tidak cukup sampai di situ. Maka apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah melekatkan sebutan yang jelek kepada Rasulullah SAW. Dalam bahasa sekarang itu
melakukan stigmatisasi. Ya, stigmatisasi itu kadang-kadang ampuh juga gitu. Kadang-kadang ampuh juga untuk membuat orang lain menjauhi orang orang tertentu menjadi orang tersebut gitu, yang diberikan sebutan buruk gitu. Misalnya kalau ada orang, jangan deketin dia, itu dia orang gila gitu. Orang gila, nggak akan mau gitu. Jangan deketin dia mah tukang tipu gitu. Itu kan sebutan buruk ya. Jangan kamu deketin dia. Ya kalau kamu bisnis jangan sama dia selalu nipu orang. Itu sebutan buruk. Nah, mereka berpikir, untuk menjauhkan Muhammad dari kaumnya, ya, dan dari orang-orang lain, maka kita harus punya kesepakatan nih, sebutan apa yang harus kita sebut kepada Muhammad supaya orang menjauhi Muhammad, kata mereka begitu. Apalagi pada saat itu akan datang musim haji gitu. Musim haji itu kan orang datang dari mana-mana, sementara isu atau berita tentang Rasulullah udah menyebar kemana-mana. Ingat ya, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa Mekah itu kan tempat kumpulnya orang. Orang datang dari Yaman, dari Syam, dari dari mana-mana datang ke Mekah, ke Ka'bah. Sehingga ada satu pun berita di Mekah, itu tidak ada yang pasti semuanya terdengar. Pasti semuanya ketahuan gitu, ya, karena Mekah itu kan kecil sekali gitu. Sehingga satu pun berita, apalagi berita besar, ada seorang nabi, itu pasti terdengar. Nah, jadi kata mereka, ini bentar lagi musim haji. Ya, nanti orang datang dari mana-mana. Kalau nanti mereka nanya tentang Muhammad, kita jawab apa? Gitu kata mereka. Kalau nanti mereka bertanya tentang Muhammad, kata mereka, kita jawab apa? Ini kita harus punya satu kesepahaman nih. Kita harus punya satu sebutan yang cocok untuk menyebut untuk dilekatkan pada diri Muhammad SAW itu apa supaya orang menjauhi dia. Gitu. Nah, pada saat itu kemudian berkumpullah orang-orang di rumahnya Al-Walid ibn Mughirah. Ya, Walid bin Mughirah dikumpulkan di rumahnya. Ini tokoh salah satu tokoh Mekah juga. Di antara mereka mengusulkan beberapa usulan. Bagaimana? Ya, Walid. Kalau kita sebut Muhammad itu dukun. Gitu ya. Kenapa kata Walid bin Mughirah tidak tepat kalau kita sebut Muhammad itu dukun. Karena apa yang dilakukan oleh Muhammad tidak sebagaimana dukun yang dia membaca mantra-mantra yang gak jelas. Yang dia baca itu adalah suatu hal yang sangat mudah dipahami. Kalau gitu, kalau tersebut aja dia orang gila, rajulun majnun, dia sebutnya orang gila supaya orang jauhi Muhammad. Kata Walid bin Mughirah, tidak cocok juga kalau disebut Muhammad orang gila. Ya, lihat kamu orang gila itu, rambutnya acak-acakan, bajunya kucel, ya kotor dan seterusnya, ngomongnya meracau. Orang nggak akan percaya kalau disebut Muhammad orang gila, gitu. Bagaimana kalau disebut Muhammad itu penyair aja? Ya, dia menyampaikan yang disampaikan itu disebut itu syair gitu. Kata Walid bin Mughirah, nggak cocok juga kalau disebut Muhammad penyair. Karena kamu lihat sendiri penyair itu kan kalimat-kalimatnya seperti apa? Jauh sekali apa yang disampaikan Muhammad dengan syair yang dibacakan. Lagi pula syair-syair pada zaman itu konten-konten itu banyak yang konten seronok ya, pornografi, mirip dengan nyanyian lagu-laguan sekarang gitu. Orang nggak akan percaya. Gimana kalau kita sebut tukang sihir aja deh, gitu. Ini awalnya Al-Walid bin Mughirah nolak juga. Nggak cocok juga dong disebut tukang sihir, gitu ya. Karena apa yang dilakukan Muhammad nggak seperti tukang sihir. Tapi kan karena rapat harus memutuskan, gitu. Ya, harus ada yang diputuskan. Apa kira-kira sebutan yang layak buat Muhammad supaya orang menjauhi beliau? Gitu ya. Akhirnya rapat memutuskan, ya, Muhammad disebut sebagai tukang sihir, gitu ya. Jadi hasil keputusan rapat Dewan Perwakilan Quraisy gitu ya, ya, Dewan Perwakilan Quraisy ya, yang memegang kendalinya adalah Al-Walid bin Mughirah, akhirnya memutuskan yang sebutan yang melekat pada diri Rasulullah SAW adalah tukang sihir. Kenapa tukang sihir? Harus ada alasan juga dong. Jadi luar biasa ya. Jadi sejahat-jahatnya orang Quraisy gitu. Itu pasti kalau ditanya tentang kalau orang nanya tentang tukang sihir, itu jawaban kita apa? Jadi seburuk-buruknya rencana itu pasti punya alasan juga gitu, yang dibuat-buat tentunya gitu. Ya, nah sekarang pun sama gitu ya. Disebut tukang sihir itu karena ungkapan Muhammad itu selalu menyihir orang. Ya udah, jawabnya itu aja. Ya, terserah orang percaya apa enggak, kira-kira gitu ya. Terserah orang percaya enggak. Yang jelas ungkapan Muhammad itu selalu nyihir orang gitu. Ya.
Nah, Masya Allah kalau kita lihat refleksi sekarang, ya, sama gitu. Jadi sejarah selalu berulang. Ketika apa? Ketika dulu orang memberikan sebutan jelek kepada Muhammad SAW dengan sebutan tukang sihir misalnya. Nah sekarang pun gerakan-gerakan Islam atau umat Islam dilabeli dengan label-label yang ya dengan konotasi yang jelek, ya teroris, radikalis, gitu ya. Nah kalau sekarang misalnya disebut tukang sihir nggak akan laku gitu, karena bukan zamannya gitu. Dulu itu disebut dukun, penyair, tukang sihir, memang zamannya. Kalau orang sekarang, jangan deketin Ustaz Supri. Kenapa? Dia tukang sihir. Orang nggak akan percaya itu. Ya, tukang sihir gitu. Sekarang sebutannya bukan tukang sihir. Tapi apa? Radikalis. Ya, fundamentalis. Itu yang lebih menakutkan kan gitu. Lalu kemudian apa namanya teroris gitu ya. Walaupun sebenarnya mereka pun nggak punya alasan. Kenapa kita ini disebut teroris gitu. Dia nggak pernah melakukan perbuatan apa teror kok disebut teroris. Dia nggak pernah melakukan kekerasan kok disebut radikalis. Sama seperti Al-Walid Ibn Mughirah, nggak punya alasan untuk menyebut Nabi Muhammad tukang sihir. Sebenarnya nggak cocok, gitu ya. Tapi karena memang harus diputuskan, gitu ya, supaya orang tahu, ya apa namanya, dilekatkan dengan label yang jelek. Ya mau nggak mau diputuskan udah, ya daripada nggak ada sebutan lain, tukang sihir aja lagi. Nah sekarang pun demikian. Gitu. Ada gerakan yang dia melakukan aktivis dakwah dengan santun, ya tidak pernah melakukan kekerasan, tidak juga menolak juga kudeta dan disebut pemberontak, disebut anti kebinekaan dan seterusnya gitu ya. Nah, ya itu sama ya. Jadi Bandung sejarah itu selalu berulang. Gitu. Nah, lalu kemudian Al-Walid bin Mughirah ya dia memungkas ya, dia memutuskan demi Allah perkataannya benar-benar manis, angkalnya benar-benar cerdik dan cabangnya benar-benar matang. Apapun yang kalian katakan tadi tentang orang ini, sebenarnya sudah jelas merupakan pernyataan yang salah. Namun sebutan yang paling mirip untuk dia, hendaklah kalian menyatakannya sebagai penyihir. Dia datang membawa perkataan yang menyerupai sihir, yang bisa memisahkan antara seorang dengan bapaknya, seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan istrinya, seseorang dengan kerabat dekatnya, sehingga kalian berpecah belah karenanya. Cocok, ya kata Abu Al-Walid disebutkan sihir, gitu ya. Walaupun ragu-ragu juga dia sebenarnya, karena nggak begitu cocok, gitu ya. Nah, rahmat Allah. Lalu langkah itu dilakukan, ya. Di mana-mana orang disebut, hati-hati. Ini ketika musim haji datang. Sampai jam berapa Ustaz Supri? Sudah 6:30. Enggak apa-apa, saya lanjutkan. Ya. Lalu Al-Walid setelah rapat itu, orang di mana disebut? Hati-hati sama Muhammad. Dia dibikinlah broadcast ya di berbagai macam grup kalau sekarang ya di pasar-pasar hati-hati sama Muhammad tukang sihir, hati-hati sama. Jadi ada buzzernya juga mereka ya. Jadi diviralkan, dikumpulkanlah buzzer ya dengan satu target ya, trendingkan isu Muhammad tukang sihir. Wah, buzzer di mana-mana ya, di pasar-pasar, di tempat-tempat umum, hati-hati Muhammad tukang sihir. Saya pertanyaan, apakah orang percaya? Enggak percaya. Sebagian percaya, termakan isu, pasti begitu gitu. Tapi sebagian lain malah penasaran. Siapa Muhammad? Gitu. Nah ini jadi siapa Muhammad? Orang malah penasaran gitu ya. Yang tadinya nggak kenal Muhammad, jadi kenal Muhammad. Yang tadinya, oh orang ini toh. Lalu kemudian didatangi. Oh ternyata nggak sebagaimana yang disebutkan. Akhirnya sebagian orang malah simpati masuk Islam. Yang lain memang semakin memuncak kebenciannya gitu ya. Termakan isu, tapi yang lain malah kemudian sisi blazing in disguise-nya melambungkan nama Muhammad. Jadi kalau ada apa-apa yang disalahin Muhammad, kira-kira begitu ya. Gitu. Jadi malah Muhammad SAW semakin populer di tengah masyarakat ya. Selain kemudian tadi ya sebutan-sebutan yang disebut tadi dengan tukang sihir itu ternyata nggak ngefek gitu ya, nggak ngefek terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, malah orang banyak yang semakin percaya. Nah, akhirnya karena langkah itu nggak mempan juga, maka Al-Walid bin Mughirah, ya, ini orang yang dikatakan paling pandai di kalangan Quraisy, itu mendatangi Muhammad untuk melakukan negosiasi. Ya, biar serahin ke saya katanya. Saya akan negosiasi dengan Muhammad. Pasti dia akan luluh hatinya. Gitu ya. Karena yang saya tawarkan ini sangat menarik gitu. Itu prediksinya Walid bin Mughirah, ya. Sampai bertemu dengan Rasulullah SAW, dikatakan, ya Muhammad, ya kenapa engkau melakukan ini? Gitu. Kalau engkau melakukan ini karena
karena ingin harta, maka kami akan kumpulkan harta di kalangan kami. Kami akan berikan semuanya kepadamu. Ini bukan kata orang menarik gitu. Kami akan kumpulkan harta di kalangan kami. Kami berikan kepadamu. Kalau kamu mau kemuliaan, kami akan jadikan engkau oleh orang yang paling mulia di antara kami. Kalau kamu mau jadi raja, ya, memimpin kami, ya, kami akan atur itu semuanya supaya engkau menjadi raja kami. Kalau engkau ingin wanita, ingin perempuan yang paling cantik di kalangan kami berikan kepadamu. Dan kalau kemudian kamu memerlukan kalau kamu terkena sihir gitu ya, karena lalu kemudian kamu lakukan hal ini, kami akan carikan dananya. Kami akan carikan dukun yang paling top supaya bisa menyembuhkan sihir yang menimpa kamu. Kamu pilih apa? Gitu kata Walid ibn Mughirah. Ya, Rasul mendengarkan gitu ya, ocehannya Walid bin Mughirah. Oke. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, sudah, ya, selesai apa yang kamu sampaikan? Ya, kata Rasulullah SAW. Sudah, hanya itu. Ya, Rasul nggak menjawab apa yang disampaikan oleh Walid bin Mughirah, malah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya membaca Quran surah Fussilat. Ya, jadi Rasul nggak merespon apa-apa kecuali Rasulullah SAW membacakan Quran surah Fussilat. Yang itu membuat Al-Walid ibnu Mughirah terkagum-kagum dengan bacaan Qurannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Al-Walid itu menutup mulutnya Rasulullah SAW. Sudah cukup Muhammad, cukup. Cukup itu bukan karena jelek gitu, cukup Muhammad, cukup gitu. Nanti dia lebih banyak terpengaruh, cukup Muhammad, dia bilang gitu. Akhirnya Al-Walid ibnu Mughirah pulang ke kaumnya tadi, gitu, melaporkan kepada tokoh Quraisy yang lain. Kan dia tadi janji, saya yang akan lobby Muhammad, ya pasti dia akan tunduk gitu ya. Tapi apa ya? Rasul ya diam, tidak mengomentari apapun, malah membacakan Quran surah Fussilat di depan Walid ibn Mughirah. Dan itu yang membuat Al-Walid ibn Mughirah terkagum-kagum dengan bacaan Quran Rasul. Dan baru pertama kali bertemu dengan Rasul dan Rasul membacakan Quran. Sehingga wajahnya ketika dia berangkat dengan wajahnya ketika pulang itu berbeda. Gitu ya. Ketika pulang ya orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy itu merasa curiga, ada apa dengan Al-Walid ibn Mughirah? Ada apa dengan dia? Gitu ya. Lalu kemudian dikatakan, ya demi Allah katanya, tidak ada di tengah-tengah kalian orang yang lebih paham syair Arab daripada aku. Tidak juga pengetahuan tentang rejaz dan qasidah yang mengungguli diriku. Tapi apa yang diucapkan Muhammad itu tidak serupa dengan itu semuanya. Juga bukan sihir jin. Demi Allah katanya, apa yang ia ucapkan, ya, yang Al-Quran itu manis sekali. Memiliki kenikmatan, baik, ya, yang baik, ucapan yang terima jiwa. Bagian atasnya berbuah, sedang bawahnya itu begitu subur. Perkataannya begitu tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya, serta menghantam apa yang ada di bawahnya. Itu perkataan Walid bin Mughirah setelah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Tunggu ya Walid, ya apakah engkau sudah pindah agama? Enggak. Gitu. Saya tidak pindah agama gitu ya. Itu juga Walid takut juga disebut sebagai anteknya Muhammad. Jadi kalau sekarang anteknya ormas tertentu ya. Jadi Walid juga nggak mau disebut dengan walaupun dia menerima sebenarnya. Gitu. Jadi ikhwas sekalian, boleh jadi sebenarnya orang yang menolak aktivitas dakwah itu bukan berarti mereka benar-benar menolak, hanya karena posisi aja. Hanya dia posisi sebagai menteri gitu, dari jabatan sehingga dia mau nggak menolak. Boleh jadi hati kecil sering menerima gitu. Nah, apa yang bisa ditolak gitu? Nggak bisa gitu ya. Nah, rahmati Allah. Nah, lalu kemudian turunlah ayat tentang karena begitu gigihnya Al-Walid ibn Mughirah ya menentang, berupaya menghentikan dakwahnya Nabi. Turun Quran surah Al-Muddatsir ya yang bicara khusus tentang Al-Walid ibn Mughirah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Tsumma qutila kaifa qaddar. Tsumma nazar. Tsumma abasa wa basar. Tsumma adbara wastakbara. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Sungguh dia telah memikirkan dan menetapkan, ya. Jadi apa yang ditetapkan ini tadi, Muhammad tukang sihir dan seterusnya. Maka celaka dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Sekali lagi celaka dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan, lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, in hadza illa sihru yu'thar. Sungguh Quran ini merupakan sihir, ya, yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia, gitu ya. Ini bertentangan tentu dengan apa yang sesungguhnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika musim haji tiba, Rasul mendatangi sekian banyak orang, mendatangi manusia, orang datang haji tadi di tempat tinggal mereka, di pasar Ukaz, ya, di Majanna, Dzil Majaz, menyuruh mereka kepada Allah. Ya.
Ini panjang nih Ustaz Supri ya. Entar lagi ya, mudah-mudahan masih bertahan nggak kira-kira yang lain? Kalau ya, mudah-mudahan ya. Sementara itu Abu Lahab selalu nguntit di belakangnya gitu. Ya, ketika Rasul bilang, ini Rasulullah dan seterusnya gitu ya. Ya, apa kata Abu Lahab? Jangan kalian patuhinya, karena dia orang yang keluar dari agama dan seorang pendusta gitu ya. Jadi Abu Lahab selalu nguntit di belakang Rasul. Yang apa yang dibilang? Ya, jadi terus itu diinteli sama Abu Lahab. Ya, setelah Rasul mengatakan demikian, Abu Lahab berdiri, ya, jangan kamu patuhi dia. Dia orang yang murtad dari agama, dia pendusta, gitu ya. Begitu akibatnya pada musim haji itu, orang-orang Arab pulang ke tempat masing-masing dengan membawa berita tentang Rasulullah SAW. Jadi orang malah populer ya, nama beliau tersebar ke seluruh jazirah Arab. Itu akibat apa? Akibat promo gratisnya Abu Lahab. Jadi kita jangan kecil hati gitu. Maksudnya kecil hati kalau kemudian ada aktivitas dakwah yang kemudian distigma dengan stigma negatif sekalipun, ya dibantah ini. Jangan kamu percaya ajaran itu. Ini ajaran sesat. Begitu kira-kira. Jangan khawatir. Itu pernah dilakukan oleh orang seperti Abu Lahab. Orang seperti Al-Walid ibn Mughirah. Dan itu tidak memberikan efek apapun kecuali semakin melambungkan dakwah. Gitu ya. Jadi kecuali semakin membuat dakwah semakin populer, semakin melambung dahsyat luar biasa. Gitu ya. Itu terjadi. Akibatnya apa? Malah orang-orang setelah pulang haji, di sana ada nama Muhammad gitu ya. Ada Muhammad. Dia jadi bahan perbincangan orang gitu. Orang-orang yang hatinya bersih tentu akan mendukung gitu. Nah, mereka lakukan juga ejekan, penghinaan, olok-olok dan penertawaan. Ya, ini Allah berikan dalam Al-Qur'an, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sungguh kamu benar orang gila, orang sinting. Jadi mereka mengolok-olok, ya, seperti olok-olokannya Abu Lahab. Mereka juga menjelek-jelekan ajaran Islam dan menghembuskan keraguan-raguan. Ya'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarah wa 'anahu 'alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad. Dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat kezaliman dan dusta yang besar. Ya. Ada lagi misalnya, mereka menandingi Quran dengan dongeng, ya, orang-orang terdahulu. Ya, katanya, ide harus dibalas dengan ide. Ya, gitu kan. Nah, ini mereka terinspirasi. Maka lahirlah orang yang tampillah orang yang bernama apa? An-Nadhr bin Haris. Kalau dengan cara-cara begitu, orang akan percaya. Pakai cara saya katanya. Kata An-Nadhr bin Haris. Dia sengaja pergi ke Hirrah, ibu kota Persia, untuk mempelajari kisah Raja Persia. Perkataan Rustum, Asfandiar, dan juga dia ke daerah Romawi. Buat apa? Buat mencari kisah-kisah yang menarik tentang Persia Romawi dan agama-agama terdahulu. Sepulangnya dia mengikuti, dia sepulang belajar dia ke Persia Romawi, dia ikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, dia ikuti Rasulullah SAW. Ya, demi Allah penuturan Muhammad tidak sebagus yang aku tuturkan. Wah. Untuk menyaingi Al-Quran yang dibacakan Nabi SAW, dia menggelar konser lagu, ya, sebagai tandingan yang menghadirkan juga biduan-biduan, gitu. Jadi untuk mengalihkan tuh, ya, untuk mengalihkan, dia kemudian undang, ya, biduan-biduan untuk nyanyi sehingga kemudian berkumpul, lalu dia menjelaskan, gitu. Setelah orang kumpul, lalu dijelaskan tentang dongeng-dongengnya, Persia Romawi, ya, tentang Rustum, Aspan dan seterusnya, gitu ya. Jadi Masya Allah, ini pun sama, rahmat Allah. Sekarang orang kan membuat sekian banyak event, tandingan-tandingan untuk merusak gitu ya. Nah itu dilakukan ya untuk mengalihkan ya kepada isu penting yang boleh jadi saat itu sedang sedang bergulir. Kok mirip-mirip ya Ustaz? Oh iya betul. Ya, jadi upaya untuk menggelar konser biduan segala macam itu untuk mengalihkan perhatian terhadap isu penting yang terjadi itu dilakukan. Ya, jangan kamu percaya omongan dia itu. Ya, dia bikin acara kegiatan, entah dibikin acara apa gitu ya, lalu sambil mengatakan, jangan kalian percaya itu. Ya, Muhammad itu tidak sebagus apa yang aku sampaikan. Ya, gitu kira-kira. Idenya itu jelek dan seterusnya. Ini sama saja. Nah, lalu An-Nadhr mengajukan 3 pertanyaan gitu. Nah, karena dia apa? Karena dia kan belajar kitabnya orang-orang Yahudi gitu ya dan seterusnya. Ya. Bahkan dia mencari inspirasi dari ahli kitab di Yasrib. Upayanya hebat ya. Jadi sampai dia sengaja sekolah ya, sengaja mencari sekolah supaya nandingin nih di mana celahnya gitu ya, supaya kelihatan intelektual. Jadi supaya kelihatan intelektual menandingi Rasulullah.
Gagal dengan strateginya menghadirkan biduan untuk menarik perhatian orang, another mencari inspirasi dari ahli kitab Yathrib. Kemudian kembali dia ke Mekah dengan mengundang orang banyak. Diundang orang banyak, termasuk Nabi Muhammad suruh hadir di situ. Maksudnya untuk mempermalukan Rasulullah. Ayo, kumpul, diundang Rasulullah, ya. Lalu di hadapan publik, ya, dia mengajukan 3 pertanyaan yang harapannya Rasul nggak bisa jawab pertanyaan itu. Gitu. Ya, karena apa? Dia kan habis ngobrol dengan orang ahli kitab Yathrib, ya, orang Yahudi. Apa kira-kira pertanyaan untuk mempermalukan Muhammad nih? Gitu. Dipikir, ya, Rasul nggak bisa jawab. Jadi bikin talk show. Gitu ya, kalau sekarang bikin talk show, diundang di stasiun TV gitu. Kalau sekarang gitu, ajukan dia pertanyaan yang kira-kira membuat dia gagap gitu, bisa jawab. Ya Muhammad, jika kamu benar-benar nabi utusan Tuhan, tentu kamu bisa menjawab 3 pertanyaanku ini. Wah, ini pede dia. Another itu pede. Nggak bisa jawab nih, pasti Muhammad bisa jawab gitu ya. Ya, karena dia habis belajar sama orang Yahudi Nasrani. Tahukah kamu tentang sekelompok pemuda yang mengasingkan dirinya demi menjaga iman akidahnya? Itu pertanyaan saya pertama. Pertanyaan kedua, tahukah kamu tentang seorang raja yang kekuasaannya meliputi barat hingga timur? Ya, pertanyaan ketiga, bisakah engkau menjelaskan tentang hakikat ruh? Gitu. Jadi, nggak bisa jawab ente pas ini, gitu ya, kata another, ya. Lalu Rasulullah SAW langsung menjawabnya. Pemuda itu dikenal dengan Ashabul Kahfi. Lalu dibacakan dengan detail surat Kahfi ayat ke-9 hingga 26. Ya. Raja tersebut yang kau tanya adalah bernama Dzulqarnain. Ya, kemudian dibacakan surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 101. Adapun soal ruh, ya, tentang hakikat ruh, ya, itu adalah utusan, ya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Sementara, ya, manusia tidaklah memiliki pengetahuan, melainkan hanya sedikit saja. Kemudian dibacakan surah Al-Isra ayat ke-8. 85. Jadi semuanya dijawab dengan detail, akurat oleh Rasulullah SAW. Sehingga upaya dia ingin mempermalukan Rasulullah, ya, berbuah kegagalan. Malah dia yang dipermalukan. Ya, kira-kira begitu. Nah itu Masya Allah, ya. Jadi nggak mempan juga. Akhirnya menawarkan kompromi, ya, kemusyrikan. Ketika Rasulullah SAW sedang tawaf di Ka'bah, tokoh-tokoh Mekah di antaranya Walid bin Mughirah, Al-As bin Wail menawarkan agar Muhammad mau menyembah Tuhannya. Dan begitu pun sebaliknya bergantian selama setahun. Ya Muhammad, gini aja deh. Ya, gimana kalau kemudian kamu menyembah Tuhan saya setahun, saya menyembah Tuhanmu setahun. Ini kompromi yang bagus gitu, ya, katanya. Ya, ternyata Rasulullah SAW juga nggak mau, ya, turun ke surah Al-Kafir. Berbagai macam tekanan, ya, yang dilakukan oleh Abu Lahab, bibinya Umi Jamil, ya, kemudian tetangganya Al-Hakam bin Al-As, Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, Adi bin Hamra ibn Asda, ya, itu selalu memberikan tekanan. Itu tetangganya jelek-jelek semuanya gitu ya. Di pintunya dikasih kotoran, ya, dan seterusnya gitu. Jadi berbagai macam tekanan dilakukan Rasulullah SAW. Nah, ada juga ayat, kemudian turun ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan penganiayaan terhadap Rasulullah SAW. Quran surah Al-Lahab mengecam perilakunya Abu Lahab. Al-Humazah, ayat ini turun mengecam perilakunya Umayyah bin Khalaf yang selalu mengumpat Nabi SAW. Ya, lalu kemudian Quran surah Al-Qalam 10-13 turun mengecam perilakunya Akhnas bin Syuraik. Al-Qiyamah 31-35 turun untuk mengecam perilakunya Abu Jahal. Ya, rahmatullah. Bukan hanya itu, sahabat juga banyak yang disiksa. Utsman bin Affan, ya, Mus'ab bin Umair, Bilal bin Rabah, Yasir, Sumayyah, Abu Faqihah, Khabbab bin Al-Araf, Zinnirah, nah dia seterusnya. Banyak di antara sahabat-sahabat yang lemah itu disiksa oleh mereka. Dan langkah bijak yang dilakukan Rasulullah SAW, ya, saya langsung ke terakhir ya. Apa hikmah dan refleksinya? Ya, cepat ya. Yang pertama, ketika dakwah sudah mulai bertumbuh dan memiliki dukungan, maka selayaknya disampaikan secara terbuka agar lebih banyak masyarakat yang mengetahuinya. Dan ya saya tambahkan agar menghindarkan diri dari fitnah dan kehancuran, gitu. Karena tadi saya sampaikan, kalau dakwah itu tertutup, sekali datang fitnah, hancur langsung. Tidak bisa membela diri dan tidak bisa publik untuk membela. Tapi ketika dakwah sudah terbuka, kelihatan tokoh-tokohnya, oh si fulan. Sehingga kalau ada fitnah, langsung nanya ke tokoh itu, langsung nanya ke pendukungnya gitu. Benar nggak ini? Dijawab tidak benar. Benar nggak ini? Tidak benar. Tapi bagaimana jadinya kalau dakwah itu terus ya underground, ya tidak terbuka. Sekali datang fitnah habis. Orang dia tidak akan bisa memberikan jawaban dan publik pun nggak akan bisa membela apa yang dibela. Yang kedua, ya, dakwah yang hak pasti akan selalu berbenturan dengan pihak ya penguasa. Kenapa? Karena penguasa selalu menginginkan kekuasaannya langgeng, bertahan lama, dan pro status quo pastinya. Sementara dakwah selalu akan menagih perubahan itu. Nah, yang ketiga, sejarah akan terus berulang.
jika langkah dakwah kita sudah sesuai dengan dakwahnya Nabi, ini perhatikan ya, maka jangan heran jika kita akan mengalami semua hal yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan ya, sejarah akan terus berulang. Jadi kalau kita meniti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, persis mengikuti jalannya Nabi, maka jangan kaget, jangan heran kalau kita pun akan mengalami semua yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diisukan jelek, kita pasti akan mengalami. Nabi disiksa, ya, diintimidasi, dimasukin ke kalau sekarang di penjara. Itu sebagaimana dialami juga oleh para sahabat. Ada yang disiksa, ya, ada yang kemudian segala macam gitu. Itu pasti, ya. Jadi kalau kita mengikuti jalannya Nabi, maka kita akan, ya, mengalami semua hal yang telah dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk kemenangannya, bukan hanya cobaannya, termasuk kemenangannya. Yang keempat, setiap zaman pasti ada Fir'aunnya, dan setiap Fir'aun pasti akan mengalami kebinasaan, kehancuran, dan kejatuhan rezim zalim adalah kepastian. Dan pastikan yang dapat mengalahkannya adalah kesahihan ide dan metode perjuangannya, ketangguhan, kesabaran, dan keikhlasan para pejuang. Gitu ya. Masya Allah, ya. Mohon maaf ya, agak terburu-buru saya menyampaikannya, karena cukup banyak ya untuk tema kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Ustaz Supri.